Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di lokasi gempa bumi magnitudo 6,3 yang mengguncang Bengkulu, selengkapnya akan disampaikan jurnalis Metro TV di Bengkulu, Safran Ansori. Safran, selamat pagi. Bagaimana kondisi terkini di lokasi? Ya, selamat pagi. Dapat saya gambarkan bahwa ini adalah lokasi perumahan di mana terdapat kerusakan paling parah dampak dari gempa 6,3 yang terjadi sekitar pukul 02:52 waktu Indonesia Barat dini hari tadi malam. Ini adalah salah satu rumah yang memang posisinya hancur sehingga tidak bisa lagi ditempati oleh penghuninya. Tapi meskipun hancur, pemilik rumah masih berhasil menyelamatkan diri pada saat kejadian sehingga tidak ada korban baik yang luka berat ataupun luka ringan. Ya, demikian. Baik, Safran, bisakah Anda jelaskan lebih detail di mana posisi Anda saat ini dan berapa rumah yang rusak di daerah tersebut? Ya, saat ini saya berada di perumahan Raplesia Asri. Ini berada di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Ini adalah titik yang terparah. Di sini terdapat 35 unit rumah yang mengalami kerusakan dan 8 diantaranya itu rusak berat. Rusak berat diantaranya hancur seperti ini, akan ambruk saat diguncang gempa. Nah, saat ini posisi di lokasi kejadian ini sedang ramai, baik di petugas-petugas dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan semua pihak yang terkait, termasuk warga yang menjadi korban. Namun belum terlihat ada tenda pengungsian ataupun bangunan tempat dapur untuk menjadi posko induk yang bisa dimanfaatkan oleh para korban yang saat ini rumahnya tidak lagi bisa ditempati. Demikian. Ya, lalu Safran menindaklanjuti pernyataan yang tadi, sampai kapan kita bisa mengantisipasi bahwa pihak daripada pemerintah akan menurunkan bantuan baik itu tempat pengungsian ataupun dapur bersama? Ya, kalau untuk saat ini kita masih belum dapat kepastian karena tadi BPBD Kota Bengkulu ini baru mendata karena posisi yang di sini paling banyak terdapat kerusakan dan kerugian, maka semua masih fokus di sini. Namun bantuan baik berupa makanan ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan oleh para korban itu belum terlihat sama sekali. Hanya beberapa petugas yang mencoba membantu mengevakuasi barang-barang yang kemungkinan masih bisa dimanfaatkan oleh para korban. Demikian. Baik, Safran, lalu pihak daripada berwajib menyampaikan bahwa potensi gempa susulan ini masih harus diantisipasi sejak dini hari tadi. Apakah ada gempa susulan, Safran? Ya, ini perlu jadi catatan juga bahwa pasca gempa 6,3 yang telah diupdate ya oleh BMKG menjadi 6,0, sampai saat ini belum terjadi gempa susulan. Ini juga menjadi catatan terutama bagi warga karena biasanya ada gempa susulan setelah letupan gempa besar. Sehingga warga juga menjadi berhati-hati dan cemas. Semoga tidak, walaupun ada gempa susulan itu kekuatannya semakin mengecil, bukan malah sebaliknya membesar. Sementara himbauan dari BMKG sendiri sudah mengatakan agar masyarakat jangan termakan hoak, karena dalam situasi seperti ini gampang sekali pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk membuat gaduh, membuat ricuh sehingga muncul kepanikan yang luar biasa. Dan tetap percaya informasi yang harus ini resmi dari pemerintah, baik itu tim di BPBD, karena pihak luar negara, informasi dari pihak BMKG. Demikian.
Ya, Safran, tadi Anda katakan di wilayah Anda melaporkan belum ada korban jiwa, tetapi apakah ada korban luka dan apabila warga sekitar mengalami kendala kesehatan, kemana mereka bisa datang? Eh, Korban luka memang ada, tapi sejauh yang saya pantau tidak parah. Tapi walaupun meskipun sampai jadi korban yang parah, pemerintah Kota Bengkulu dan provinsi juga sudah menggunakan program untuk ada warga yang membutuhkan dalam posisi-posisi tertentu agar bisa langsung dibawa ke rumah sakit terdekat ataupun sarana-sarana kesehatan yang lainnya. Demikian. Ya, Safran, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kota, sedang melakukan atau akan melakukan tinjauan di lokasi-lokasi terdampak gempa? Ya, saat ini sebenarnya sudah ada. Pagi tadi pasca subuh, itu Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama unsur pejabat pemerintah Provinsi Bengkulu itu sudah di sini. Ada bantuan makanannya yang diberikan kepada warga yang rumahnya cukup parah. Dan Gubernur tadi bahwa ke depan pemerintah Provinsi akan menjalin rumah yang rusak ini akan dibantu supaya kan bagi rumah yang ambruk itu akan dibangun ulang dengan biaya yang akan ditanggung dulu. Iya. Baik, terima kasih rekan Safran Ansori, kontributor Metro TV yang telah melaporkan kondisi terkini dari gempa Bengkulu. Dan pemirsa, kami akan terus menghadirkan informasi dari gempa magnitudo 6,3 mengguncang Bengkulu, di mana sebelumnya rekan kami Safran Ansori menyampaikan bahwa di tempat yang melaporkan di sebuah perumahan di kota Bengkulu total ada 35 rumah yang mengalami kerusakan dan 8 diantaranya rusak berat bahkan hingga ambruk. Dan di lokasi kejadian pun juga sudah didatangi oleh BPBD. Dan untuk mengetahui dampak kerusakan akibat gempa bumi yang mengguncang Bengkulu, selengkapnya telah terhubung bersama kami, Kepala BPBD Kota Bengkulu, Bapak Wil Hopi. Bapak Wil, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak, sejauh ini berapa banyak data kerusakan rumah ataupun bangunan lainnya akibat gempa? Ya, jadi mohon maaf Pak, karena di kantor juga kini lagi masih banyak tamu, terutama ingin mengadakan rapat antar unsur instansi dari Basarnas, dari Polres, dan dari Dandim. Perlu kami sampaikan untuk sementara ini, data yang masuk dengan kita itu lebih kurang ada 40 rumah yang mengalami kerusakan ringan dan berat. Nah, yang paling banyak mengalami kerusakan ini ada di salah satu perumahan Rafflesia namanya, yang berada di Kelurahan Betungan, Kecamatan Slebar. Nah, tadi pagi kita lebih kurang setelah sholat subuh, kita sama-sama Bapak Gubernur Bengkulu meninjau langsung lokasi. Nah, nanti sekitar pukul 11 sebelum sholat Jumat kita akan memberikan bantuan bersama Bapak Wali Kota, buffer stok yang dibutuhkan oleh masyarakat pasca bencana gempa ini. Ya, Pak Wil, sebelumnya dilaporkan bahwa belum ada korban jiwa dan ada sedikit korban luka begitu ya. Ada update berkaitan dengan data tersebut, Pak Wil? Ya, benar. Kalau data sementara yang masuk ke kita dari 9 kecamatan itu memang tidak terdapat korban jiwa. Yang ada itu hanya luka lecet. Itu pun diperkirakan karena mereka panik saat untuk menyelamatkan diri. Jadi mungkin terbentur pintu atau
memang jatuh saat mau keluar rumah. Baik, apakah dari antara korban yang mengalami luka ringan tersebut mendapatkan rujukan kepada klinik atau fasilitas kesehatan lainnya, Pak Will? Sementara tidak ada, karena pagi tadi kita juga sama-sama gubernur membawa ambulan. Kalau memang ada yang memang membutuhkan bantuan langsung, itu kita langsung membawa ambulan. Dan setelah kita tanya dengan masyarakat, memang tidak ada yang membutuhkan rujukan untuk ke rumah sakit. Dan mereka, masyarakat yang luka lecet juga menyatakan bahwa mereka cukup dirawat di rumah dengan menggunakan obat biasa. Baik, Pak Will, tadi Anda katakan sedang melakukan koordinasi dengan lintas stakeholders. Jadi kapan kita bisa menanti adanya pengungsian sementara terutama bagi warga yang terdampak kerusakan berat? Ya, untuk pagi ini kita sudah menyiapkan 2 tenda pelton untuk kita pasang di perumahan Rapresia yang memang pagi tadi kita kunjungi dan memang yang sangat berdampak daripada gempa ini. Nah, kini rekan-rekan lagi OTW untuk itu pemasangan tenda itu lebih kurang 2 buah pelton, dan lokasinya juga sudah kita koordinasikan dengan lurah tempat-tempat untuk pemasangan. Nah, yang lagi kita persiapkan kini untuk pembuat masalah stok makanan. Kalau nanti memang dibutuhkan untuk dapur umum, maka kita akan mendirikan dapur umum bersama Dinas Sosial. Ya, lalu Pak Will, apakah gempa ini berdampak signifikan kepada akses jalan menuju ke tempat Rafflesia, berkaitan juga dengan apakah nantinya ada kendala bantuan yang ingin masuk ke wilayah tersebut? Untuk sementara ini infrastruktur tidak ada yang terganggu, jadi kebetulan itu tadi kita dari tim provinsi dan kota sama-sama sudah ke sana subuh tadi, jadi tidak ada hambatan untuk menuju lokasi. Jadi kalau memang ada nanti bantuan yang ingin langsung bisa langsung ke sana, atau kita sudah membuka posko di kantor BPBD Kota Bengkulu. Jadi bagi instansi maupun perorangan yang ingin mengasihkan bantuan, kita menampung. Nanti kita salurkan ke para korban yang membutuhkan. Ya, Pak Will, berdasarkan tinjauan Anda di lapangan, seperti kita lihat saksikan visual saat ini, ada beberapa rumah yang masih berdiri, tetapi juga ada rumah yang mengalami kerusakan parah. Asesmen apa yang dilakukan terhadap kualitas dari bangunan rumah yang mengalami kerusakan parah itu, Pak Will? Jadi pagi tadi kita udah bersama ada dari Dinas PU dan Perkim. Jadi mereka langsung meninjau kualitas bangunan. Nah, yang nanti berhak memberikan statement masalah kualitas bangunan dan tempat itu dari mereka. Tapi Bapak Gubernur sudah menyatakan bahwa bangunan yang rusak dan pondasi yang memang tidak bisa dilanjutkan lagi itu sudah bisa diperbaiki, sudah dibangun kembali oleh Bapak Gubernur. Oke. Lalu berapa lama kita bisa mengantisipasi bahwa proses penanganan prioritas ini akan berlangsung selama beberapa waktu ke depan, Pak? Kita berusaha 7 hari ini kita akan menyelesaikan dan menampung apa yang menjadi kendala di lapangan, dan kita sudah membentuk tim baik dari kecamatan maupun dari kelurahan. Ini kita langsung standby, Pak. Langsung standby menerima laporan dari mereka. Apa yang dibutuhkan kita selalu standby. Baik, kami akan terus menanti update dari Anda. Terima kasih Kepala BPBD Kota Bengkulu, Will Hopi, telah bergabung bersama kami dalam kesempatan Breaking News pagi hari ini. Ya pemirsa, Anda kembali melihat visual saat ini di mana warga sekitar yang terdampak gempa dengan magnitudo 6,3 mengalami kerusakan parah, di mana kediaman mereka hingga ambruk. Dan berdasarkan juga keterangannya disampaikan oleh Kepala BPBD Kota Bengkulu, Will Hopi, dalam sambungan via telepon tadi, bahwa saat ini koordinasi lintas stakeholders dari pemerintah daerah tengah dilakukan, dan data termutakhir per Breaking News ini dilaporkan total ada 40 rumah yang mengalami kerusakan ringan dan berat, dan terutama berada di perumahan Rafflesia.
Dan informasi lain juga pemirsa, dari pantauan di 9 kecamatan berdasarkan data yang diterima oleh para pihak terkait bahwa tidak ada korban jiwa, namun beberapa korban dilaporkan mengalami luka ringan karena mengalami kepanikan begitu ya, sehingga mengalami cedera kecil saat coba untuk mengamankan diri dan melarikan diri dari kediaman mereka yang ambruk ataupun mengalami getaran ringan. Dan beberapa hal juga telah disampaikan oleh pemerintah provinsi bahwa sempat dikirimkan ambulan ditujukan bagi para warga sekitar yang apabila mengalami dampak yang cukup signifikan begitu ya, dapat dirujuk ke rumah sakit. Dan memang visual yang Anda lihat saat ini juga pemirsa adalah perumahan Rafflesia, di mana ini juga perumahan yang paling berdampak di Kota Bengkulu. Dan lalu berkaitan dengan kondisi daripada warga sekitar ini, pihak daripada BPBD mengatakan bahwa pengungsian sudah dibuat dan saat ini sudah menyiapkan 2 tenda kosong di perumahan Rafflesia dan dapur umum masih sedang dibangun. Dan berkaitan juga dengan distribusi bantuan, tidak ada akses yang terputus. Dan saat ini seperti Anda lihat juga pemirsa bahwa kerusakan bagi warga sekitar yang terdampak yang cukup signifikan, di mana adanya kendaraan yang juga terdampak dari ambruknya bangunan. Basarnas daripada provinsi maupun kota Bengkulu ini juga telah turun begitu ya untuk mengangkat puing-puing yang berdampak kepada kerusakan, dan juga puing-puing ini juga pemirsa dikhawatirkan dapat berdampak lebih buruk bagi warga sekitar. Dan sementara para warga yang mengalami kerusakan berat, ini pihak daripada BPBD telah menyiapkan 2 tenda dan juga telah membangun dapur umum, dan hal-hal yang berkaitan juga dengan peninjauan lokasi telah dilakukan oleh Dinas PU terutama untuk melihat asesmen terhadap kualitas bangunan. Dan pihak daripada pemerintah sekitar telah berjanji bahwa apabila rumah masuk ke dalam kategori rusak parah bisa diperbaiki dan dibangun kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.